Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, selanjutnya adalah di part membuat absensi ya. Video part selanjutnya kita akan membuat halaman pengisian absennya ya. Nah, kita buat yang sederhana aja. Yang pertama saya buat dulu ini apa ya namanya? Template dari Bootstrap-nya. Ya, saya buat dulu. Saya ambil starter template-nya. Nah, seperti ini. Sudah, lalu saya buat controller baru di dalam sini. Misalnya saya buat controllernya apa ya, di sini. Oke, nama controllernya adalah home karena default controllernya kita buat home ya kemarin ya. PHP, lalu saya paste, ini saya ganti titlenya. Oke, nah di sini saya atur dulu grid-nya. Saya bagi dua kolom. Oke, nah baru saya perlu card. Kita pakai card yang mana ya? Nah, yang seperti ini juga boleh. Ini saya paste di setiap masing-masing kolom seperti ini ya. Nah, ini saya tutup aja dulu biar agak enak dilihat. Oke, nah di sini kita buat aja absensi masuk untuk keterangannya ya. Lalu subtitle yang gak usah, biar seperti ini aja dulu. Ini hapus. Lalu ini absensi keluar, misalnya seperti itu ya. Width ini kita hapus saja. Ini juga kita hapus, kita lihat dulu hasilnya. Eps. Nah, seperti ini ya. Ini kenapa nih? Bentar. Oh, sorry. Di controllernya bukan ini, sorry. Di controller itu bukan ini ya. Sebenarnya kita ambil yang ini aja. Di home kemarin formatnya yang ini. Sorry. Ini si controller ya, bukan view. Ini view yang harusnya. Seperti ini saya cut aja dulu. Nah, ini tidak ada pengecekan, kita langsung saja seperti ini. This load view di home /index misalnya ya, biar rapi. Nah, lalu di view-nya ini kayak tutup untuk adminnya, saya buat folder baru. View-nya itu adalah home. Lalu ini saya buat file baru di dalamnya index. Nah, saya isi di sini. Nah, saya terbalik tadi ya. Nah, sudah seperti ini. Ini saya rapikan lagi dulu. Saya buat row div call md12 pakai h3 saja. Halaman absensi misalnya gitu ya. Karyawan. Refresh. Nah, sudah ya. Oke, tinggal kita atur dulu ini padding Y 5 biar nggak terlalu rapat ke atas. Nah, sederhana seperti ini aja ya. Oke, kalau kita buat text center bisa kali ya. Coba. Oke, sudah. Ini juga kita buat berarti. Nah, ataupun cardnya kita kasih beda warna ya. Mana ya untuk mengatur warna.
ada itu. Nah, seperti ini biar enak dilihat. Oke. Nah, kita pakai backgroundnya di sini. Ups, tadi di mana? Di card. Nah, di sini. Oke, ini saya ganti, kita kasih ini warning. Oke ya. Nah, lalu pakai car header atau enggak ya? Langsung aja gini aja ya. Atau biar agak bagus. Mana ya? Isi absensi ini berwarna warning. Oke ya. Atau ini kita pakai A saja lah ya. Nggak usah pakai button, repot nanti. Lalu kita isi href-nya di sini. Misalnya href ke base URL-nya home, ini masuk ya. Kita buat gini aja kali ya, atau absen gitu ya, absen / masuk. Oke. Bisa kali ya, kita coba aja dulu. Oke. Berarti sekarang kita buat di controller home. Ini saya hapus aja dulu yang lain, tabnya. Di controller home kita akan buat metode dengan nama absen, public function absen ya. Lalu ada parameter, kita buat aja keterangannya ya kan. Kita coba dulu ya, apakah dia bisa membaca datanya ya. Data keterangan, di sini ada variable keterangan. Oke. Lalu this load view di home saja kita sih buat ya, absen, data. Oke.
Oke, kita ke view home tadi. Di sini kita tambah file baru absen.php. Nah, isinya kita ambil sama aja dulu formatnya, biar nggak repot ya. Lalu kita hanya perlu satu kolom aja. Nah, ini absen masuk dmx auto absensi. Kita buat judulnya form absensi. Oke, kita ambil form dari Bootstrap penulisannya biar cepat ya. Form. Nah, ini biar kita ambil. Saya masukkan di sini. Nah, kita lihat dulu di tabel kita untuk form absennya ada berapa ini ya, inputan ya, karyawan tadi isinya. Oke. Nah, ini ID karyawan, tanggal absen, jam absen, lat long, status absen ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan di sini inputan username sama password aja ya. Ini saya hapus yang nggak perlu. Yang ini juga saya hapus. Ini teks tipenya. Ini saya hapus saja. Ini username. Dan juga ini passwordnya sudah benar. Password. Oops. Ini saya hapus. Value-nya bukan value ya. Atribut name-nya. Username. Ini name-nya, password. Oke. Kirim misalnya ya. Formnya, actionnya ke base URL home isi gitu aja dulu ya nama ininya ya. Oke, metodenya kita pakai ini action, metodenya kita pakai post. Lalu satu lagi kita buat hidden untuk mengetahui jenis yang tadi nih yang kita kirim keterangannya untuk absen masuk atau keluar gitu ya. Input dengan jenis hidden ya. Lalu ini kita buat keterangan namanya. Value-nya adalah keterangan. Dolar keterangan. Oke, ataupun kita tampilkan dulu juga boleh biar pasti ya. Oke, sudah. Kita coba. Nah, ini kan udah masuk ya. Masuk. Nih, jenisnya absen masuk gitu maksud saya ya. Lalu nanti tinggal dimasukkan username dan passwordnya dari si karyawan tersebut. Lalu maunya kita ambil juga latitude, longitude ataupun posisi di mana si pegawai itu sedang mengisi absensi gitu ya. Nah, jadi selanjutnya adalah untuk membaca latitude, longitude itu. Nah, saya sudah ada dapat referensi nih. Sampai sebentar saya cek dulu. Di sini saya hidden lagi. Nah, saya ada dapat beberapa referensi untuk ngambil data latitude longitude, bisa dari sini. Nanti saya akan modifikasi nih sekarang ya. Nah, sebelumnya saya aktifkan dulu JavaScript CDN-nya ya, jQuery. Jadi saya akan pakai jQuery nanti sedikit. jQuery CDN. Nah, ini saya ambil yang ini, saya ambil yang uncompress ya, saya copy lalu saya paste di sini ininya. Oke, sudah. Lalu di bawah tinggal saya buat script. Oke, seperti ini. Lalu saya ambil tadi functionnya. Tapi sorry, sebentar, kita coba di sini kita ambil input dengan tipe teks dulu. Untuk name-nya latitude ya. Saya kasih ID, sorry. Saya kasih ID lat juga. Input dengan tipe teks dengan nama long. ID-nya juga long.
Begitu ya. Lalu saya coba modifikasi nih. Ini saya copy aja dulu. Yang ini saya masukkan di sini. Mana nih? Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu ini kita pakai alert saja. Lalu yang ini tadi function show position di sini gini aja kali ya. Nah, ini yang mau kita tampilkan adalah ke dalam ini ya, ke dalam text box tadi gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini tinggal saya buat seperti ini ya. Lat titik value dengan dari position titik chords titik latitude. Oke, yang satu lagi untuk ID long titik value position ya titik chords titik longitude. Ini L-nya besar kalau nggak salah. Oke, lalu saya jalankan fungsi get location ini paling awal, gitu ya, biar kita lihat dulu betul bisa nggak ya. Kita coba dulu ya. Coba saya refresh. Wow, nggak masuk. Allow. Nah, kalau ada permintaan seperti ini, know your location ya di allow saja. Oke, coba kita refresh lagi. Wah, nggak masuk ya. Sebentar ya, kita coba lagi. Atau kita ini kenapa nggak baca ya? Sebentar. Nah, seperti ini. Coba saya alert aja dulu ya. Alert. Di sini, ini saya ambil ya.
function ya. Ada dua function yang akan kita gunakan, yaitu get location dan show position. Nah, jadi di sini inputannya nanti akan masuk ke dalam latitude longitude-nya kita terima di text box yang ada ID lat dan ID long-nya ya. Nah, ini dia perintahnya. Jadi saya load nanti ketika pertama kali membuka halaman absence. Saya suruh function get location untuk mencari tahu location-nya di mana melalui fungsi show position yang ini. Ya. Oke, nah maka nih kalau kita refresh, nah ini saya udah dapat latitude longitude-nya nih. Gitu ya. Nah, lalu ini tinggal saya kirim aja simpan nanti ke database gitu kan. Dan di sini kan sudah ada ya. Nah, ini jaraknya juga nanti kita akan hitung. Nah, ini sudah dapat. Selanjutnya ini saya hidden aja berarti ya. Kita nggak perlu tampilkan latitude longitude-nya, saya hidden saja. Seperti ini. Oke. Lalu arahnya itu ke isi. Oke, sekarang di controller isi ini ya, saya buat metode baru, public function isi. Ini keterangannya saya tampung dulu, this input post dari keterangan. Oke, lalu ini apa tadi, username ya, username this input post dari name text boxnya username. Lalu ini password dari this input post password. Lalu latitude tadi kita ambil ya dari text boxnya tadi. Ips input post lat long this input post long. Sudah ya, tinggal kita ambil jarak dari latitude longitude tadi. Nah, untuk mengambilnya kita harus tentukan dulu posisi maps yang mana mau kita gunakan gitu ya. Perusahaannya itu di mana gitu ya. Jadi misalnya saya buka di Google, kita akan tentukan jaraknya itu dari latitude longitude kantor dan juga membandingkan latitude longitude ketika diisi absensi gitu ya. Nah, kita buka Google Maps dulu. Nah, misalnya saya contohkan di mana ya? Contohkan di sini, saya kebetulan di Medan nih. Misalnya nih di sini nih. Kantornya di sini misalnya. Saya ambil latitude longitude yang di sini. Nah, ini saya klik kanan nih. Saya tahu latitude longitude-nya seperti ini gitu ya. Nah, kita harus dapat dulu latitude dan longitude antara kantor dan pengisi absen gitu. Nah, saya juga sudah dapat referensi nih untuk menghitungnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini saya ambil functionnya. Nah, ini saya buat di sini ya. Function yang sudah ada ini. Nah, jadi nanti kita tinggal bandingkan aja. Jadi nggak usah repot lagi kita ngetik-ngetik, tinggal kita paste saja. Lalu untuk mengetahui jaraknya, caranya adalah tinggal kita buat di sini latitude kantor. Saya buat seperti ini aja ya, lat kantor sama dengan apa tadi? Saya ambil ini ya. Nah, gitu. Ini saya ambil yang di sini. Ini latitude-nya yang ini. Ya. Nah. Long kantor longitude gitu ya. Nah, ini saya ambil. Jadi latitude yang pertama, longitude yang kedua, yang dipisahkan koma tadi ya. Lalu kita panggil langsung jarak, buat variabel jarak sama dengan this variabel fungsi distance yang itu. Nah, latitude satunya kita buat aja variabel latitude kan si pengisi absen. Long 2 juga gitu, si pengisi absen. Baru ini latitude-nya kantor dan juga longitude-nya kantor. Dalam unit satuan jaraknya kita buat K aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti sudah dapat tuh
jaraknya berapa dalam satuan K ataupun kilometer gitu ya. Oke, lalu kita lihat apa yang harus kita isi nanti di database-nya. ID karyawan harus didapat ya, sesuai dengan username dan password dari karyawan ini gitu ya. Oke, nah ini saya refresh. Nah sudah, sekarang kita cek dulu, cari data ID karyawannya. This input, bukan this input, this db get where ips dari karyawan array surname terus password md5, ini variabel password, ini kita buat result. Oke, lalu kita buat sini ID karyawan, kita tampung datanya hasil pencarian tadi, index 0, lalu ini ID, field ID karyawan. Oke, sudah, langsung kita simpan semua ke dalam array untuk dimasukkan ke dalam database. Yang pertama adalah absen, ini absen, ID karyawan seperti ini. Ini kita ambil dari ID karyawan. Nah, lalu tanggal absen dan jam absen. Oke, ini tanggal absen. Nah, saya lihat dulu di referensi untuk menampilkan tanggal ya, format tanggal di ini PHP biar cepat. Kita cari-cari di Google lagi, lama lagi kayaknya kemarin saya sudah pernah gunakan. Bentar. Bentar ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini tinggal kita ambil aja. Di sini di awal dulu ya. Ini tanggal. Formatnya begini. Oke. Ini jam. Formatnya begini. Oke, sudah ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan tanggal, ini jam absen, ini jam, baru setelah jam absen, latitude longitude-nya, lat, ini variabel lat, long, oke, ini jarak. Kita ambil dari variabel jarak tadi dalam satuan kilometer ya. Status absen. Misalnya ini dari variabel keterangan tadi masuk atau keluar gitu ya. Oke. Sudah, langsung kita simpan. This db insert di sini insert ke tabel absen dari variabel data. Baru kita buat this season set flash data. Nama flash datanya sukses. Absen si kita kombinasikan dengan keterangan. Ya, seperti ini. Berhasil disimpan. Baru kita redirect ke home gitu ya.
Lalu saya buat alert di sini. Saya cari alert untuk buat itunya bagian sukses. Nah, ini di home index di sini saja saya buat ya, atau di bawahnya nih, di sini deh. Oke, di sini saya buat if this season flash data dengan nama sukses, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini tinggal saya cut, saya sisipkan di antara PHP ya. Oke, lalu ini PHP echo seperti ini. Sudah ya. Atau pakai ya, kita lihat aja nanti berhasil atau enggak. Oke. Pertama kita masukkan Pratama. Kalau nggak salah ini passwordnya ya. Pratama @123 kalau nggak salah. Kirim. Nah, absensi masuk, berhasil disimpan. Kita lihat. Nah, ini sudah. Nah, ada jaraknya nih. Nah, jadi jaraknya ada sekitar 2 km dari posisi saya ke latitude longitude perusahaan itu, gitu ya kan. Nah, misalnya itu dia. Nah, yang tadi kan saya ambil di sini ya. Itu kan jadi dia ngambil garis lurus gitu, ataupun saya berada di mana ya, kita samakan aja lokasinya ya. Posisi saya itu di mana ini, kita sesuaikan dulu. Atau kita buka baru lagi dulu ya, Google. Saya buka Google Maps. Nah, di sini. Nah, saya berada di sini nih. Nah, Fresh Resident, saya buat aja lokasinya di sini. Ya kan? Nah, kita lihat nanti jaraknya berapa gitu. Nah, ini jarak ininya ya. Kita ambil latitude longitude-nya. Di sini kantornya mana tadi? Nah, ini ya. Saya ambil di sini, longitude-nya di sini. Oke. Nah, saya rubah tadi posisinya. Nah, ini kan kita lihat ada sekitar 2 km garis lurusnya ya, radius location-nya gitu. Nah, misalnya saya isi absen Pratama @123. Oke, sudah, kita lihat hasilnya. Oke, gitu ya. Tapi ini kayaknya ada masalah ini. Sebentar. Oke. Kayaknya belum akurat nih. Sebentar ya. Di sini. Ke sini. 2,11. Ini kayaknya ada yang salah nih. Jaraknya. Coba kita lihat strukturnya. Coba kita ganti varchar aja nih. Oke, save. Varchar kita buat 50 misalnya ya. Atau saya detek dulu latitude longitude saya itu di mana gitu. Siapa tahu itu nggak pas ya. Ini saya tekskan aja. Ini harusnya ini, atau kita sesuaikan dulu dengan ini ya. Kalau dia pas berarti 0 sesuai gitu ya. Nah, ini kita ambil
Mana dia? Ini dia kalau 0 berarti sudah pas gitu kan, 0 km gitu. Tapi kayaknya ada salah di distance-nya itu sih. Kita coba dulu ya. Oke, ini Pratama, ini 1 2 3 kirim. Oke, berhasil. Kita lihat distance-nya 0, berarti sudah benar ya. Nah, jadi berarti tadi mungkin location ini nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi ini sudah jalan, jaraknya 0. Gitu ya. Nah, ini sudah dapat nih. Berarti sudah sesuai gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan aja latitude, longitude kantor yang ada. Dan kita coba dulu yang ini ya, yang absensi keluar. Nah, yang tadi kita hidden aja lagi. Sebentar. Oh, ini belum kita isi ya. Ini hrefnya belum kita masukkan. Di sini. Ini keluar. Oke, sudah. Oke. Nah, ini absen keluar. Pratama tadi ya. 1 2 3. Oke, sudah. Maka kita lihat di sini sudah keluar. Ya kan, sudah terdata. Nanti tinggal sesuaikan dengan posisi di mana kantor yang kita ingin hitung radius dari pengisi absen gitu ya. Ini dalam satuan K ini kilometer kalau nggak salah. Tapi nanti coba lihat aja di referensi di Google, sudah banyak sih ini kayaknya. Mungkin ada perhitungan yang agak silap sedikit nanti biasanya. Ya, gitu ya. Kalau N itu satuan miles ya, satuan miles. Berapa mil tuh jarak radiusnya gitu ya. Ini saya gunakan K untuk kilometer gitu ya. Nah, itu saja untuk pengisian absensi masuk dan keluarnya, sederhana aja ya. Nanti tinggal kalian kembangkan lagi seperti apa konsep yang kalian inginkan untuk pengisian absensinya. Nah, selanjutnya nanti untuk pembuatan laporan. Nah, silakan tunggu uploadan terbaru lagi untuk part video absensi dengan GPS ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.